Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel MC Titi. Kali ini saya mau kasih lihat review sebuah power supply yang bermerek, yaitu power supply CCTV SPC. Ini kotaknya, dimana di label power supply-nya memiliki data maksimal 20 ampere dengan tegangan input AC 110 sampai 220 volt plus minus 15%. Untuk keluaran outputnya berupa DC 12 volt. Nah, jadi yang teman-teman lihat sekarang ini adalah power supply CCTV, atau mungkin sering teman-teman dengar SMPS ya. Nah, di sini saya mau menguji coba dan sekaligus memperlihatkan ke teman-teman apakah power supply ini mampu untuk mengeluarkan ampere yang besar. Nah, biasanya kalau power supply yang tanpa merek itu memiliki kurang lebih nilai asli ampernya yang bisa dikeluarkan adalah 60%. Itu kurang lebih loh. Misalnya di label tertera 10 ampere, berarti 60%-nya adalah 6 ampere. Di atas 6 ampere mungkin power supply-nya yang akan rusak. Nah, di sini anggaplah sebuah power supply CCTV yang bermerek itu kita anggap 80%. Artinya 80% dari 20 ampere adalah 16 ampere. Nah, asumsikan power supply CCTV ini yang merek SPC itu maksimalnya adalah 16 ampere. Sekarang saya di sini mau menguji coba. Saya mau menguji coba menggunakan beban yang mana nanti outputnya hingga 14 ampere. Nah, sebenarnya teman-teman, ini saya sudah uji coba sekitar kurang lebih 2 jam. Namun saya mau kasih lihat hasil ampernya, apakah masih bisa bertahan power supply-nya. Saya rasa ini masih bisa bertahan. Nah, beban yang saya buat itu berupa bola lampu mobil ya. Ini bola lampu mobil yang sudah putus 1 biji filamennya, jadi saya manfaatkan. Nah, kalau saya ukur, ini menghasilkan arus per buah 6 ampere lebih. Artinya menghasilkan 12 ampere. Oke. Nah, kalau tegangan kita naikkan dari power supply menjadi 13 atau 14 volt, apakah ampernya naik dan ini masih bisa bertahan? Nah, jadi ini saya nyalakan dulu. Teman-teman lihat aja. Jadi ini mungkin merupakan satu jawaban akan pertanyaan teman-teman. Apakah power supply CCTV ini bisa digunakan untuk berbagai project? Mungkin bisa teman-teman pergunakan untuk power amplifier, untuk yang speaker aktif, atau untuk charging, atau untuk hobi elektronika lainnya, atau untuk yang lainnya. Nah, itu terserah teman-teman. Jadi di sini saya mau kasih lihat dan saya mau kasih perbandingan sebenarnya dan informasi tentunya ya. Ini kuat tidak untuk dalam jangka waktu lama. Penggunaan output arusnya itu hampir melebihi kapasitas maksimal yang disarankan. Ini saya hidupkan dulu ya. Ini sudah saya buat pengkabelannya dari tadi, dan saya sebelumnya ini saya menggunakan voltmeter ampermeter yang maksimal 100 ampere ya. Ini sudah ada shuntnya. Nah, shunt ini yang bisa maksimal sampai 100 ampere untuk penghitungan di voltmeter ya. Ini saya hidupkan. Sekali lagi ya teman-teman, ini sebenarnya sudah saya lakukan percobaan selama kurang lebih 2 jam hidup ya, dalam posisi ampernya 14.
Jadi biar teman-teman lihat sendiri angka yang dihasilkan. Nah, di sini adalah voltmeter untuk mengukur tegangan output si power supply CCTV SPC ini. Nah, sedangkan yang teman-teman lihat ini adalah tang ampere untuk mengukur arus yang dihasilkan oleh pengerjaan si power supply dan beban, yaitu sebesar 1,1 ampere dengan voltase 220 volt AC. Nah, ini ampere AC ya teman-teman ya, pengukurannya ini 1 ampere di tegangan 12 volt DC. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di voltmeter ampere meter DC nya, dia menghasilkan tegangan 11,8. Sebenarnya ini voltmeternya tidak ada untuk adjustment pengukuran tegangan ya, hanya di pengukuran di ampere saja yang dia punya trim potnya. Jadi sebenarnya angka 11,8 ini tidak mengikuti dengan angka di multimeter digital itu ya. Arus yang dihasilkan itu 12,5 ampere. Besar ya. Ingat teman-teman sebelumnya, anggap ini 80% efisiensi yang batas maksimal bisa dipakai. Artinya 80% kali 20 ampere itu seharusnya 16 ampere ya. Jadi untuk titik aman maksimal yang bisa digunakan adalah 16 ampere. Nah, di sini tertera 12,5 ampere. Berarti ada sekitar 3,5 ampere lagi untuk titik ambang maksimalnya. Ini lampunya silau ya, 2 beban, bukan 2 beban sih ya, 2 beban lah secara paralel. Nah, yang untuk kipas ini saya langsungkan dari adaptor tanpa mengikuti tegangan ini ya, hanya untuk mendinginkan si lampu saja biar nggak terlalu panas karena ini kayu triplek. Nah, jadi inilah yang teman-teman lihat sekarang. Dan sebenarnya yang sekarang teman-teman lihat ini sudah saya praktekkan sebelumnya sekitar 2 jam kurang lebih dalam posisi seperti ini ya, posisi menyala. Dan memang sih untuk suhu power supply-nya itu udah ya lumayan hangat dia, hangat. Namun karena ada fan, dia semakin bagus lah untuk fungsinya, semakin awet. Nah, kalau misalnya saya tambah tegangan di power supply hingga batas maksimal adalah, ini saya putar ya. Oops. Nah, ini saya putar, saya tambah. Saya bikin beban puncaknya yang paling maksimal 14 ya, 14,5, 14,6 volt DC. Kalau dilihat dari arus AC-nya naik jadi 1,44. Dilihat dari voltmeter ampernya, ampernya naik ya, 14 ampere. Ini teman-teman bisa lihat sendiri aja ya. Ini agak silau. Kelihatan ya. Nah, lampunya semakin terang. Tentu dibarengin dengan kipas ya, biar tidak terlalu panas. Jadi posisi sekarang yang tegangan 14,6 volt DC, saya sedang mencium aroma yang tidak sedap keluar dari power supply ini. Mungkin karena terlalu tinggi arus yang dikeluarkan dan agak dipaksa ya kerja sisi power supply CCTV-nya. Tapi masih bisa bekerja loh teman-teman. Ini saya sebelumnya dengan tegangan 14,6 volt ini saya biarkan selama kurang lebih 30 menit sebelum saya buat video ini ya. Dan masih worth it. Nah, jadi saran sih
tegangan 12 volt saja. Karena kalau tegangan 12 volt itu bisa untuk jangka panjang. 12,5 boleh. Oke, nah kita lihat di arus AC-nya 1,14 ampere. Di voltmeter dan ampermeter DC tertera 12,8 ampere ya teman-teman ya. Nah sekali lagi kita anggap power supply CCTV merek SPC ini memiliki efisiensi 80% maksimal ya, masih maksimal penggunaannya 80% dari yang tertera di bodinya, yaitu 20 ampere kali 80%, artinya 16 ampere. Anggap 16 ampere itu adalah titik maksimal. Jadi teman-teman, kalau menurut saya power supply CCTV atau SMPS yang model jaring atau ada kipasnya, yang merek biasa ya, yang tanpa merek bahkan, itu prediksi saya 60% dari label yang tertera. Jadi kalau teman-teman punya 30 ampere, ya kalikan 60% menjadi 18 ampere. Benar ya? 80%. Oh, 30 ampere 80%-nya yaitu 24 ampere. Nah, jadi cukup sekian untuk review power supply CCTV merek SPC. Kalau menurut saya sih, untuk power supply yang bermerek ini cukup worth it ya. Karena saya anggap real dia 80%. Tapi yang tanpa merek saya anggap dia 60%. Nah, jadi ini mungkin salah satu jawaban akan pertanyaan teman-teman. Kemampuan power supply CCTV ini bagaimana sih? Apakah lebih baik apakah lebih baik menggunakan trafo konvensional? Saya rasa sih itu tergantung dari kebutuhan kita masing-masing ya. Kalau menurut saya ya saya worth it-nya di power supply CCTV. Cuman resikonya kalau rusak tidak akan bisa diperbaiki lagi. Karena komponennya yang SMD yang kecil, ya kalaupun bisa diperbaikin ya butuh skill dan butuh ketelitian. Nah, namun karena harga power supply CCTV ini tergolong murah dibandingkan kita membuat dari trafo konvensional, ya cukup masuk akal penggunaan untuk jangka panjang. Jadi cukup sekian review power supply CCTV merek SPC 12 volt 20 ampere. Jika ada pertanyaan untuk teman-teman, tinggalkan di kolom komentar, dan kalau suka like, kalau tidak suka ya dislike saja, tidak apa-apa. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke semua sosial media teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.